Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya masih berbagi lagi ya seputaran gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety yang pernah saya alami ya teman-teman, sampai dengan membaik dan alhamdulillah ya sembuh ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang masih berjuang, saya doakan juga teman-teman akan menyusul membaik dan sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk kesempatan kali ini saya mau mencoba berbagi lagi ya bagaimana saya itu menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety dari awal ya sampai dengan kondisi sekarang ya. Alhamdulillah saya sudah bisa beraktivitas lagi ya, sudah membaik dan sudah sembuh ya teman-teman ya. Kalaupun ada sensasi satu dua itu yang kadang pusing ya, atau kadang itu ya, merasa kembung atau begah gitu ya teman-teman, saya sudah anggap biasa, karena itu menurut saya juga sesuatu hal yang biasa. Pada saat saya dulu sebelum terkena gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety pun saya juga merasakan hal seperti itu juga ya teman-teman. Ketika saya itu terlalu banyak beban pikiran dalam pekerjaan, atau saya telat makan, atau saya mengkonsumsi makanan yang terlalu berlebih gitu ya teman-teman ya, itu juga merasakan hal seperti itu ya teman-teman ya. Dan langsung saja ya, apa akan saya ceritakan itu mungkin tidak terlalu detail sekali ya, apa yang bisa saya ingat ya, saya akan coba ceritakan ya teman-teman ya. Jadi simak terus ya. Semoga saja apa yang akan saya sampaikan itu bermanfaat buat teman-teman untuk bisa memotivasi teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini ya, sampai dengan membaik dan sembuh ya. Minimal saya bisa menemani teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini. Karena untuk penderita gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety menurut pengalaman saya adalah butuh sekali motivasi-motivasi dari orang-orang yang sudah pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini ya, sampai dengan membaik dan sembuh ya teman-teman ya. Langsung saja, jadi awal mulanya dulu itu saya itu merasakan sesuatu yang menurut saya itu tidak biasanya ya teman-teman. Saya merasa meriang terus ya teman-teman, merasa meriang terus, sensasi di badan itu banyak sekali, bahkan bukan hanya di badan saja ya teman-teman, sensasi di pikiran pun itu macam-macam sekali, banyak pikiran yang aneh-aneh ya, serba takut, serba cemas, serba khawatir ya teman-teman ya. Dan apa yang saya lakukan dulu itu ya teman-teman, tentunya saya itu awal mulanya itu saya belum berobat ya teman-teman ya, karena saya pikir itu saya itu kecapean atau saya masuk angin ya, masih dengan saya mengkonsumsi obat-obat warung dulu ya teman-teman ya, tapi tidak kunjung sembuh. Dan akhirnya saya itu juga beranikan diri periksa ke dokter, dan di pemeriksaan dokter pertama itu katanya saya itu terkena MAH gitu ya, MAH-nya kamu itu kacau gitu, dan kamu jangan banyak pikiran, jangan terlalu banyak yang dipikirkan, supaya nanti asam lambungnya tidak terlalu banyak produksi, dan itu nanti menyebabkan banyak sensasi-sensasi yang muncul gitu ya, atau rasa-rasa yang muncul di badan saya gitu ya teman-teman ya. Dan pada saat itu saya seperti sebelum percaya gitu ya teman-teman ya, karena kenapa kalau emah kok saya itu bisa seperti ini, rasanya itu luar biasa sekali, banyak sekali sensasi yang muncul gitu ya teman-teman ya. Dan harapan saya waktu itu setelah periksa ke dokter adalah dengan mengkonsumsi obat yang sudah diresepkan itu, saya akan segera pulih atau saya akan segera sembuh. Tapi ternyata setelah 1 minggu ya, memang sensasi di fisik ya, seperti perut kembung, begah, atau panas dalamnya itu sudah berkurang ya teman-teman ya, berkurang gitu ya. Dan pada saat itu saya itu mencoba ini ya teman-teman ya, mencoba berpikir positif saja waktu itu, wah nanti obatnya habis itu saya sembuh gitu. Ternyata pas obatnya sudah habis ya, itu juga belum seperti yang saya harapkan ya teman-teman. Akhirnya saya kembali lagi ke dokter itu, terus ya dikasih obat, masih dikasih obat yang sama, tapi dengan selalu ngasih wejangan ke saya, jangan terlalu banyak pikiran, jangan terlalu banyak cemas gitu ya teman-teman. Tidak terlalu banyak sih sebenarnya ya, cuma ya poinnya itu seperti itu ya teman-teman. Saya konsumsi lagi obatnya, ternyata memang tidak kunjung hilang semua sensasi ya teman-teman. Akhirnya pada saat itu ya saya masih sambil kerja saja ya teman-teman, tapi semakin hari semakin hari itu kok seperti ini terus, malah jadi muncul yang namanya serangan kecemasan ya, atau panik ya, panik attack itu ya teman-teman ya. Saya itu merasakan seperti itu, gelisah tiba-tiba, seperti kayak nggak karu-karuan gitu ya. Dan itu saya belum tahu itu ini saya itu kenapa kok semakin seperti ini gitu ya teman-teman. Dan saya itu belum tahu waktu itu kalau saya itu ada gangguan anxiety psikosomatiknya juga ya teman-teman ya. Nah dari situlah saya produktivitas dalam bekerja itu sudah mulai menurun, dan pada saat itu saya memutuskan untuk
istirahat dulu ya teman-teman, istirahat dulu. Nah, saya itu ke dokter lagi ya teman-teman. Setelah saya pulang kampung, saya itu ke dokter lagi, dan setelah ke dokter itu di dokter spesialis dalam yang pertama ya, saya itu sempat kontrol 2 kali. Di situ sudah melalui proses pemeriksaan juga, lab juga ya teman-teman, lab komplit ya teman-teman ya, lab komplit, dan hasilnya dibacakan oleh dokter. Dan saya menanyakan, gimana dok, apakah ada sesuatu yang berbahaya dari hasil labnya gitu. Dokter hanya geleng-geleng kepala, nggak ada, kamu nggak usah banyak pikiran, kamu hindari dulu makanan ini makanan itu yang memicu asam lambungnya naik gitu ya teman-teman ya. Dan pada saat itu saya merasa lega gitu ya teman-teman, saya merasa lega, merasa plong gitu ya, oh saya tidak bahaya. Tapi setelah saya pulang ke rumah gitu ya, saya mulai lagi pikirannya cemas lagi, karena sensasi yang muncul itu luar biasa sekali ya teman-teman. Hampir di seluruh anggota badan tubuh saya itu merasakan, belum lagi pikiran-pikiran saya ya teman-teman ya, pikiran yang kemana-mana gitu, berpikir berpikir yang ini ya teman-teman, yang aneh-aneh lah ya teman-teman, berpikir yang jelek-jelek gitu ya, saya itu seperti itu ya. Jadi membayangkan ini, membayangkan itu, waduh kalau nggak sembuh bagaimana, ini bagaimana kok masih seperti ini. Sampai dengan saya itu kontrol 2 kali ke dokter, itu juga belum ada, menurut saya itu belum ada perkembangan yang signifikan ya teman-teman ya. Tapi pada saat itu saya mulai ini teman-teman, mulai ya sudahlah, mau gimana lagi gitu. Akhirnya saya beranikan diri waktu itu, saya itu karena waktu yang pertama itu saya itu izin istirahat ya teman-teman, istirahat dulu, mau ke dokter di kampung gitu ya, saya beranikan lagi berangkat kerja lagi ke Jakarta ya teman-teman. Dan setelah saya bekerja lagi, ternyata saya hanya kuat kalau nggak salah itu sekitar 2 minggu ya teman-teman, sekitar 2 minggu saya kuatnya. Di situ itu semakin menjadi semakin parah ya teman-teman, serangan panik itu hampir setiap hari ya teman-teman ya. Dan saya nggak tahu ini saya itu kenapa, saya menceritakan ke orang-orang di sekitar saya pun seperti nggak ada yang bisa memahami ya teman-teman, karena ini memang menurut saya itu aneh. Katanya emah, kalau orang emah itu kan udah minum obat ini, minum obat itu gitu ya, paling lama 1 minggu atau 2 minggu katanya sudah membaik, sudah apa. Tapi saya selalu sampaikan bahwa saya ada emah, ada lambung, tapi kok sensasinya begitu banyak. Dan teman-teman saya itu malah justru bingung, sebenarnya kamu kenapa gitu ya. Ya ada yang menyarankan coba ke orang pinter gitu ya, gitu bahasanya itu seperti itu ya. Intinya coba tanyakan, barangkali ini barangkali itu ya. Saya dulu sempat sempat seperti mau mengiyakan ya, oh iya ya, barangkali saya ada gangguan dari gangguan inilah teman-teman ya, dari gangguan lain gitu yang, nah itu saya itu sempat seperti itu ya teman-teman ya. Tapi waktu itu saya itu juga coba lagi lah, saya mau berobat lagi ke dokter ya teman-teman ya, berobat lagi ke dokter. Dan pada saat itu saya memutuskan untuk berhenti dulu dalam bekerja ya. Dan saya ditanyain, kenapa kamu harus berhenti, kenapa harus ini, karena banyak sekali orang yang nggak paham dengan apa yang saya alami ya teman-teman. Daripada saya mengganggu pekerjaan ya teman-teman, dan saya itu nggak produktif dan nanti malah jadi semakin kacau ya, saya memutuskan untuk pulang kampung saja ya teman-teman ya. Dan sebelum pulang kampung saya memang sempat ini ya teman-teman ya kalau sekarang itu sama ini ya, sama orang yang tahu hal-hal mistis gitu ya teman-teman, yang katanya tahu hal-hal mistis ya. Tapi setelah saya itu coba diperiksa oleh orang pinter itu ya, katanya nggak apa-apa, kamu nggak kenapa-napa kok gitu, kamu ini sepertinya kamu itu memang ada gangguan fisiknya gitu ya, kamu mungkin terlalu banyak pikiran. Nah pada saat itulah ya teman-teman, saya seperti saya yakin bahwa saya tidak ada gangguan ini ya dari mungkin ketempelan makhluk halus dan lain-lain gitu ya teman-teman ya. Oke, akhirnya saya memang pulang kampung untuk berobat lagi ya teman-teman. Dan ketika saya itu pulang kampung hari pertama maksudnya, terus hari keduanya saya itu benar-benar sudah drop itu di fase yang menurut saya itu sudah yang parah gitu ya teman-teman. Karena saya hanya bisa berbaring saja di tempat tidur ya teman-teman. Bahkan saya harus ke toilet ya, itu pun saya harus dipapah gitu jalannya itu ya, kiri kanan ini harus ada yang megangin gitu ya, harus dipapah gitu sampai ke toilet ya teman-teman ya. Dan itu waktu itu saya itu sudah semakin pusing, semakin saya bingung itu sebenarnya ada apa dengan diri saya gitu ya teman-teman ya. Saya itu pokoknya udah waktu itu pikirannya udah kacau lah, udah kacau sekali.
aktivitas saya hanya di tempat tidur saja ya teman-teman. Ketika saya itu bangun hanya disuapin untuk makan, nah itu tidur lagi, suapin untuk makan, tidur lagi. Saya untuk berdiri pun itu susah sekali ya teman-teman. Semua persendian itu kaku, linu, tidak ada tenaganya, lemes, pokoknya semuanya ya teman-teman. Saya itu rasakan seperti itu ya teman-teman. Udah pikirannya pusing setiap hari, kalau jalan itu, kalau mau berdiri itu kayak mau jatuh, mau nyungsep, itu saya rasakan ya teman-teman. Belum lagi sensasi-sensasi fisik ya, seperti tenggorokannya ini seperti mengganjal terus di dada kiri kanan selalu kayak saya beranggapannya bahwa apakah saya itu kena jantung, apakah saya itu kena paru-paru, apakah saya kena ini dan sebagainya. Itu saya berpikirannya itu macam-macam, semakin pusing dan semakin pusing. Saya berpikiran apakah saya bisa sembuh, apakah ini saya sudah wayahnya, sampai berpikiran seperti itu. Dan akhirnya saya itu malah jadi semakin drop ya teman-teman, semakin drop. Dan pada saat itu saya memutuskan untuk memanggil keluarga saya ya teman-teman, memanggil keluarga saya. Jadi waktu itu sama istri saya ya, mungkin istri saya juga nangis ya, kelihatannya itu sembab banget itu matanya ya waktu itu, karena juga bingung apa yang harus dilakukan karena sudah periksa ke dokter juga gitu ya teman-teman. Akhirnya pada saat itu saya minta pokoknya apapun yang terjadi bawa saya ke rumah sakit. Tapi waktu itu keluarga tidak menyetujui ya teman-teman, hasil diskusinya tidak menyetujui dibawa ke rumah sakit karena kondisinya waktu itu masih pandemi ya teman-teman, awal-awal pandemi itu ya. Jadinya ini teman-teman ya, takut nanti malah kalau ke rumah sakit nanti tidak ada yang ngurus dan lain-lain gitu ya teman-teman. Akhirnya diputuskan saya itu ke ini teman-teman, apa namanya, ke dokter spesialis dalam ya teman-teman ya, ke dokter spesialis dalam. Terus saya itu dokter spesialis dalamnya bukan yang pertama itu, dokter spesialis dalam yang kedua ya teman-teman ya, yaitu ada di kabupaten sebelah ya teman-teman ya. Dan disitulah saya mulai diperiksa lagi ya teman-teman. Dan anehnya pada saat itu ya, pada saat saya itu ke dokter itu ya teman-teman, saya itu sebelumnya saya itu lihat antrian itu kan banyak sekali, itu saya semakin pusing gitu ya teman-teman. Saya hanya bisa di mobil saja, karena saya mau turun pun saya terasa udah nggak kuat tenaganya ya teman-teman. Tapi ketika saya sudah giliran antriannya sudah dipanggil ke dokter, saya sudah ditensi dan lain-lain ya teman-teman, semuanya itu normal. Saya masuk ke apa namanya, ke ruangan dokter itu, terus lalu diperiksa gitu ya. Pertama ditanyain kenapa, saya sebutkan gitu ya, tapi nggak sampai saya sebutkan semua, udah ayo periksa gitu ya. Setelah diperiksa terus dengan peralatan-peralatan itu ya, yang kayak apa, foto di dalam tubuh itu, apa itu namanya ya, USG atau apa gitu ya. Terus dokter ya seperti nggak tegang, dokter itu nggak tegang gitu, kayak santai saja gitu ya. Dan pada saat itu saya itu menanyakan ke dokter, gimana dok kondisi saya gitu ya. Dan dokter itu mengatakan bahwa oh kamu itu ada gangguan di lambung gitu, kamu ada radang lambung, terus ada apa seperti sariawan di lambung lah gitu ya, atau bahasa sekarangnya itu GERD gitu ya teman-teman ya. Itu dokter mengatakan itu seperti itu ya teman-teman ya. Dan dari situlah saya itu ini teman-teman ya, saya itu merasa bahwa saya itu wah kok ada GERD ya. Saya memang pernah dengar ya GERD gitu, tapi belum belum mengetahui sepenuhnya GERD itu seperti apa gitu ya teman-teman ya. Dan saya itu waktu itu nurut saja ya teman-teman, nurut saja apa yang dikasih saran oleh dokter itu ya. Saya dikasih obat banyak sekali sesuai dengan apa yang saya sebutkan tadi ya, keluhan-keluhan saya itu banyak sekali ya teman-teman. Dan saya dijadwalkan kontrol seminggu berikutnya ya teman-teman. Setelah obat habis, memang ya belum ya teman-teman ya, belum ini apa namanya, belum langsung hilang gitu ya teman-teman ya, seperti memang belum ada perubahan gitu ya teman-teman. Dan oh iya, pada saat saya itu apa namanya dari ruangan dokter itu, yang anehnya yang pas pada saat saya itu masuk pun saya itu harus dipapah ya. Keluar dari ruangan dokter itu ya teman-teman, saya bisa berjalan sendiri sampai dengan apa namanya nebus obat itu ya teman-teman, di ruangan sebelahnya lagi. Dan saya itu baru sadar, loh kok saya bisa jalan sendiri dari ruangan dokter ke apa namanya, ke tempat penebusan obat itu. Nah itu teman-teman, tapi ketika saya mau berjalan dari situ ke mobil lagi, saya minta dipapah lagi teman-teman. Nah itu seperti itu ya teman-teman ya, itu ada kejadian seperti itu. Nah setelah, singkat ceritanya, setelah saya itu apa namanya mengkonsumsi obat itu ya selama 1 minggu, memang belum ada perubahan ya teman-teman. Saya datang lagi, memang udah jadwalnya kontrol ya. Ya saya sebutkan lagi, dokter ya mengasih obat yang masih yang sama seperti itu. Terus sampai dikasih tahu bahwa untuk apa namanya penyembuhan ini ya itu perlu proses, harus sabar dan harus telaten. Nah itu dibilang seperti itu ya. Terus
kecemasan saya kan masih tinggi ya teman-teman ya. Kalau nggak salah di kontrol ketiga itu saya sebutkan saja masalah saya itu punya apa namanya kecemasan, mau ini takut, ini itu takut gitu ya teman-teman. Karena saat di rumah pun aktivitasnya terbatas sekali gitu, ini itu dan sebagainya. Dokter yang menyarankan, itu kamu atasin dulu secara mandiri ya teman-teman. Dan waktu itu saya memang tidak dirujuk ke dokter kejiwaan gitu, tidak ya teman-teman. Katanya kecemasan saya itu coba dikendalikan secara mandiri dulu gitu ya teman-teman. Jangan semua serba takut. Nanti kalau kamu semua serba takut, nanti obat yang kamu makan, obat yang kamu konsumsi pun nanti ya nggak maksimal gitu. Ya hadapi saja, jalani saja gitu. Nggak usah banyak pikiran gitu. Jangan semua dibikin takut gitu ya teman-teman. Dan kemungkinan waktu itu dokter mungkin sudah tahu ya, mungkin saja sudah tahu bahwa saya itu kecemasannya itu tinggi gitu ya teman-teman. Cuma mungkin tidak disebutkan takut, mungkin saya itu malah tambah kepikiran lagi, itu mungkin ya teman-teman ya. Akhirnya tetap saya ikutin apa yang sarankan oleh dokter itu. Nah pada saat di rumah ya, sudah di rumah itu kan saya memang dengan mengkonsumsi obat itu kan memang belum sepenuhnya membaik ya. Jadi kan banyak yang nengok gitu ya, tetangga nengok, dan waktu itu juga ada teman yang nengok, kamu sebenarnya kenapa gitu. Saya itu kena lambung. Oh kena lambung kamu itu jangan terlalu banyak pikiran, kamu bawa santai aja, bawa rileks aja, udah jangan diturutin apa yang kamu rasakan itu, jangan diturutin. Waktu itu saya berpikirnya begini, kok ini bukannya menyemangati saya, kok malah ngomongnya begini, nggak tahu apa yang saya rasakan ya gitu ya teman. Ternyata teman saya itu juga pernah terkena asam lambung gitu ya teman-teman. Cuma tidak banyak seperti saya yang ada anxiety psikosomatisnya ya teman-teman ya. Ada perasaan-perasaan yang geliongan, sempoyongan, terus takut ini takut itu, enggak. Lebih kepada sensasi fisik gitu ya teman-teman saya. Tapi pada saat itu memang ngomongnya seperti itu, seperti saya itu nggak terima. Tapi saya rasa dia itu sudah pernah ngalamin, nggak ada salahnya sih saya ikutin sarannya gitu. Jadi mulai pada saat itu saya itu coba coba lebih tenang, lebih rileks. Ini pun sama seperti yang dokter katakan kepada saya gitu ya teman-teman ya. Dan disitulah saya itu dikasih tahu sama teman saya, coba kamu tonton nih channel ini nih gitu ya. Waktu itu saya suruh nonton channelnya kalau nggak salah Kang Rohimat Jaya Saputra ya, kalau nggak salah waktu itu RJS Herba kalau nggak salah ya teman-teman ya. Itu saya tonton, ternyata ada salah satu video yang persis sekali dengan apa yang saya alami. Nah dari situlah saya mulai searching masalah kecemasan, masalah apa gitu ya, sampai saya dengan menemukan channelnya dari dokter spesialis psikosomatik ya teman-teman. Dan disitulah saya mulai pahami. Tapi saya tetap masih periksa ke dokter spesialis dalam itu ya teman-teman ya. Dan disitulah saya mulai belajar memahami, oh ternyata yang saya rasakan ini seperti ini. Selain saya ada gangguan di fisiknya ya teman-teman, saya ada gangguan di lambungnya teman-teman ya, saya harus obati ya. Untuk psikosomatiknya, untuk anxiety-nya ya saya coba serap informasi-informasi positif dari orang-orang yang sudah pernah mengalami gangguan ini sampai dengan membaik dan sembuh ya. Dan saya serap juga informasi-informasi dari dokter-dokter spesialis yang ada di YouTube itu ya, arahan-arahannya, terus cara menanganinya gitu ya. Dan alhamdulillah ya teman-teman, saya semakin terapkan ke sini ya, semakin terus diterapkan, itu kondisinya semakin membaik. Memang ada kondisi di mana ketika saya sudah merasa membaik, saya itu drop lagi, merasa membaik itu drop lagi ya teman-teman. Dan pada saat itu memang saya bikin bingung juga ya teman-teman, bikin bingung juga gitu. Tapi ya mau gimana lagi gitu ya teman-teman, saya harus belajar terus gitu ya waktu itu ya. Dan dalam proses belajar ini banyak sekali teman-teman ya pengalaman-pengalaman yang mungkin kalau diceritakan ini wah berapa jam gitu ya teman-teman ya. Dan sampai benar-benar ketakutan ya waktu itu, sampai benar-benar ketakutan, ini kapan saya bisa sembuh, kapan saya sembuhnya gitu ya. Karena di YouTube itu juga banyak ya, ada yang bilang katanya dengan ini asam lambung ini 1 bulan 2 bulan ini sudah sembuh, atau cukup untuk 1 bulan ini sembuh dan lain-lain. Itu kan banyak sekali ya teman-teman. Tapi apa yang saya rasakan ternyata kok ini saya 1 bulan kok belum membaik, 2 bulan belum membaik, padahal saya juga mengkonsumsi obat gitu ya teman-teman. Nah itu malah saya itu semakin cemas, bahkan itu sensasi yang ada di psikis saya gitu ya, itu semakin menjadi ya teman-teman, sampai ketakutan kabar duka, terus ketakutan suara burung-burung mitos ya teman-teman.
itu sampai saya seperti itu ya teman-teman ya. Dan wah banyak sekali yang kalau diceritakan itu seperti apa yang saya alami, itu banyak sekali kalau harus diceritakan secara detail ya. Jadi mungkin ya kemungkinan sebagian besar itu sama untuk penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ya. Sensasi selain ada di sensasi fisiknya, juga ada di sensasi pikiran kita ya teman-teman. Kita selalu berpikirnya itu negatif ya teman-teman. Bahkan kita kadang sudah tahu ya, kita kadang itu sudah tahu yang benernya seperti ini, tapi yang terekam itu adalah yang negatif-negatifnya. Contoh misalkan ketika kita merasakan nyeri di dada gitu ya teman-teman ya, ada pernah orang menyampaikan bahwa dia sakit ini nggak sembuh-sembuh, sering dikeluhkan di bagian dada, ternyata jantung. Yang kita rekam, yang kita ingat itu adalah sakit jantungnya gitu ya teman-teman ya. Dan padahal ketika sudah periksa ke dokter ya teman-teman, kamu nggak apa-apa, tapi tetap nggak percaya dari hasil pemeriksaan itu, nggak percaya, bahkan percayanya kepada orang yang pernah mengatakan wah ini karena jantung, gangguan jantung dan lain-lain, itu percayanya seperti itu. Saya mengalami juga hal seperti itu. Jadi sudah dinasihati dari orang-orang yang memang sudah ahlinya itu pun seperti nggak percaya, itu saya juga mengalami ya teman-teman. Tapi teman-teman kalau bisa ya apa yang sudah disampaikan oleh ahli-ahlinya gitu ya teman-teman, ya ikutin saja sarannya, karena memang sejauh apa yang pernah saya alami dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya teman-teman, apa yang saya pikirkan ya, pikiran-pikiran negatif itu ya, yang takut ini, takut itu, takut ini, takut itu, mau jalan takut ambruk karena saya itu harus sempoyongan, keliengan, badan goyang, badan oleng gitu ya teman-teman ya. Terus belum lagi sensasi di fisik, kaki terasa berat, keringat dingin, terus itu banyak sekali itu ya. Sejauh apa yang pernah saya alami itu ya teman-teman ya, apa yang saya khawatirkan dan saya takutkan itu ya alhamdulillah tidak terjadi ya teman-teman. Yang takut pingsan, takut ambruk, terus takut ini itu dan sebagainya ya tidak terjadi ya teman-teman ya. Dan menurut saya itu memang dalam kondisi kita itu menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety itu ya, pikiran kita itu kadang kan suka susah terkontrolnya gitu ya. Jadi hal-hal yang positif itu walaupun 100 kali orang mengatakan sesuatu hal yang positif, tapi ada 1 atau 2 kali orang mengatakan hal yang negatif dengan gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini, kita malah mengingatnya di yang itu ya teman-teman, yang negatif itu ya teman-teman. Jadi berapa kali banyak orang yang mengatakan nggak apa-apa, gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini bisa sembuh kok, itu tidak berbahaya. Tapi ketika ada orang yang mengatakan itu meninggal kenapa, ini karena lambung gitu, kita percayanya ke itu ya teman-teman. Dan bahkan yang kita simpan itu di memori kita adalah itu. Jadi ketika kita muncul sensasi itu, ingatnya yang itu gitu ya, bukan ingatnya yang berapa banyak orang yang mengatakan bahwa itu tidak berbahaya. Itu ingatnya, tapi ingatnya yang orang mengatakan bahwa itu meninggal karena ini. Nah gitu ya teman-teman. Saya dulu pun sempat mengalami hal seperti itu, tapi lama kelamaan oh iya ya, banyak sekali kok orang yang sudah mengatakan bahwa gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya tidak berbahaya ya teman-teman ya. Dan ini bisa disembuhkan, dan saya selalu berpatokan seperti itu. Ketika saya itu muncul sensasi, nggak apa-apa, saya kuat, insya Allah saya bisa menjalani ini, saya bisa menghadapi ini gitu ya teman-teman. Walaupun dalam proses menghadapinya itu jatuh bangun ya teman-teman. Kadang kita itu ada semangat yang tinggi, kadang semangat kita itu kendor ya teman-teman, itu ada ya teman-teman. Karena memang yang saya alami ini tidak instan ya teman-teman, ini prosesnya demi proses ya, proses demi proses ya, tahapannya juga bertahap ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman itu tetap semangat ya dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini, perlu semangat yang tinggi ya teman-teman. Dan untuk 3P itu saya rasa juga penting sekali ya teman-teman, penting sekali. Kenapa saya bilang penting sekali? Karena selain saya mengkonsumsi obat dari dokter pun ya, selain saya juga menyerap informasi-informasi positif dari orang-orang yang sudah sembuh dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, dari orang-orang yang sudah ahlinya mengatasi asam lambung, GERD dan anxiety gitu ya. Saya juga menerapkan 3P ya, dan saya jalankan secara sekonsisten mungkin ya, walaupun kadang juga ada kendor, tapi saya kembali lagi, saya harus konsisten, itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali
kejadian-kejadian yang mungkin teman-teman alami sekarang itu saya pun mengalaminya dulu, walaupun nggak sama 100% gitu ya teman-teman, tapi saya juga mengalaminya. Jadi kalau untuk masalah sensasi yang dirasakan ya mungkin ya hampir sama ya teman-teman. Kalau saya ceritakan itu ada berapa puluh sensasi ya, dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala, itu banyak sekali ya teman-teman. Nah itu yang mungkin menjadikan teman-teman itu khawatir ya, menjadikan teman-teman itu jadi takut kemana-mana, menjadikan teman-teman itu jadi cemas gitu ya. Tapi sejauh apa yang pernah saya alami sampai dengan kondisi sekarang ini ya teman-teman, dan alhamdulillah ya saya sudah bisa beraktivitas lagi ya, saya anggap ini saya juga sudah sembuh ya teman-teman ya. Karena apa? Karena kalau terlalu teman-teman itu memikirkan terus sensasi-sensasi seperti itu terus ya, nanti ya yang ada adalah sensasi-sensasi itu terus seperti itu ada terus gitu ya teman-teman. Jadi mulailah teman-teman itu berlatih untuk beraktivitas lagi ya, beraktivitas lagi walaupun dengan aktivitas yang masih terbatas. Dulu saya pun aktivitas itu hanya di tempat tidur saja, bangun makan tidur lagi, bangun makan tidur lagi ya, sampai dengan saya itu mulai keluar dari kamar ya, walaupun hanya jalan sebentar di ruang tamu, karena ngos-ngosan sempoyongan keliengan, saya duduk lagi ya teman-teman. Saya tetap berlatih walaupun ada di dalam kamar, walaupun saya jalan harus pegangan tembok gitu ya, merayap-rayap di tembok, saya itu lakukan ya teman-teman, karena saking kepinginnya saya itu sembuh. Karena apa teman-teman? Karena kalau tidak dari diri kita ya teman-teman untuk menyemangati, kalau tidak dari diri kita ada semangat ya teman-teman ya, kalau kita hanya mengandalkan dari orang lain ya teman-teman, saya rasa itu juga ya kurang maksimal ya. Karena penting sekali dari diri kita itu ada kemauan, ada niat, ada keseriusan, dan kita itu ada semangat yang tentunya bisa bikin kita itu lebih cepat membaik ya teman-teman ya. Jadi berdasarkan apa yang pernah saya alami ya, menghadapi gangguan asam lambung dan anxiety ini ya teman-teman ya, apa yang saya takutkan, apa yang saya khawatirkan, perasaan-perasaan yang dulu saya takutkan itu alhamdulillah tidak terjadi ya teman-teman. Yang takut pingsan, takut ini, takut itu. Mengenai teman-teman yang masih merasakan takut dengan kabar duka, takut dengar suara burung, takut dengar berita duka dan lain-lain gitu ya teman-teman ya, itu teman-teman itu nggak usah selalu dipikirkan ya. Insya Allah nanti semakin membaiknya kondisi asam lambung kita ya teman-teman, semakin normal kembali ya, sensasi-sensasi seperti itu, perasaan-perasaan seperti itu insya Allah juga akan semakin membaik. Dan tentunya kita juga harus berlatih ya teman-teman, harus dilatih. Karena apa teman-teman? Kalau kita tidak berlatih itu kita mengandalkan sembuh terus baru kita beraktivitas ya, itu saya rasa itu akan berat ya teman-teman. Jadi pada saat saya masih mengalami sensasi pun ya, masih mengalami sensasi keliengan, masih mengalami sensasi kadang perut kembung, begah, terus kadang kaki itu lemes, kadang keringet dingin, apalagi kalau sore sensasinya muncul banyak sekali. Tapi saya tetap berlatih ya teman-teman, tetap berlatih. Kalau kita selalu berpikirnya itu takut terus gitu ya, takut atau cemas atau khawatir gitu ya, kita mau berlatih pun itu kita sudah malas ya teman-teman. Nah dari situ itu teman-teman harusnya sudah bisa berpikir bahwa kalau misalkan kita malas ya, kita punya pikiran malas, nanti malah kalau saya begini nanti akan begitu. Kemarin aja saya baru jalan sebentar aja udah ngos-ngosan seperti mau pingsan dan lain-lain gitu. Akhirnya teman-teman itu tidak melakukan latihan seperti itu ya. Nanti akan teman-teman itu akan di fasenya itu di fase itu terus. Nah, sedangkan gangguan asam lambung dan anxiety ini ya, menurut saya itu perbaikannya itu bertahap ya, ada fase-fasenya ya teman-teman. Fase-fase di awal kita memang benar-benar drop, fase di awal-awal kita memang benar-benar bingung, pusing apa yang harus kita lakukan itu seperti apa ya teman-teman ya, sampai dengan kita itu tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya dengan diri saya gitu ya. Kita tidak tahu apa sebenarnya sakit apa kita gitu ya. Itu teman-teman itu nanti malah jadinya itu akan semakin ini teman-teman ya, akan semakin pusing gitu ya. Jadi harus berlatih ya. Saya bilang kenapa harus berlatih, karena saya pun dulu itu berlatih ya teman-teman, sampai dengan saya mengetahui bahwa saya itu kok
seperti ini ya, ternyata oh ini yang namanya anxiety ini seperti ini, oh namanya psikosomatis ini seperti ini ya. Tentunya dari apa namanya spesialis-spesialis yang ada di YouTube itu ya, dari dokter spesialis itu gejala atau orang anxiety itu seperti apa, orang psikosomatis seperti apa itu ya, ternyata waktu itu saya lihat juga, kok persis sekali sama dengan saya. Oh ternyata seperti ini. Membaiknya harus bagaimana gitu ya, kalau memang apa namanya sudah memang diperlukan obat dari dokter, itu menyarankan harus periksa ke dokter spesialis ya teman-teman ya. Terus kalau misalkan apa namanya bisa mengatasinya sendiri dulu, tahapannya masih belum apa namanya tinggi gitu ya teman-teman, coba bisa diatasi dari diri sendiri dulu gitu ya teman-teman ya. Nah disitulah saya mulai belajar ya, belajar memahami tentang gangguan asam lambung dan anxiety ya teman-teman ya. Dan setelah saya itu mengalami fase itu ya, sampai kepada saya itu di fase pemulihan ya teman-teman, fase pemulihan yang jatuh bangun ya teman-teman ya. Sudah membaik, drop lagi, membaik, drop lagi, sampai dengan saya itu belajar beraktivitas di luar rumah, bagaimana caranya ya, mungkin nanti akan saya sambung lagi di kesempatan berikutnya ya teman-teman ya. Untuk sekarang saya rasa cukup dulu ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa memotivasi teman-teman supaya teman-teman itu bisa lebih cepat membaik dan terus membaik dari gangguan asam lambung dan anxiety ini ya teman-teman ya. Tetap semangat ya teman-teman, insya Allah gangguan asam lambung dan anxiety ini bisa sembuh ya, jadi tetap semangat ya. Oke, salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.